Oke, Saleh-Saleha, bagaimana kabarnya hari ini? Masya Allah, luar biasa keren nih Magnum semuanya ya. Baru 54 yang masuk, termasuk akun Pak Ivan ya, akun guru di sini, berarti baru 53. Nah, ayo yang belum masuk boleh diingatkan untuk segera masuk link Gimit Imagnum ini, karena ada beberapa instruksi yang harus kalian kerjakan hari ini untuk pembelajaran selanjutnya ya. Tadi pagi sudah kita awali dengan mengikuti pembelajaran yang pertama, yaitu tentang matematika ya. Nah, matematika itu mengenai apa tadi? Menghitung luas keliling ya? Keliling bangun datar. Bangun datar. Oh, bangun datar, Masya Allah. Sudah paham kan semuanya ya? Alhamdulillah. Kemudian tadi juga sudah dilanjutkan juga belajar Umi ya, untuk memperbaiki bacaan agar kita ketika membaca Al-Quran, baik itu ketika membaca ayat-ayat Allah ketika sholat ataupun ketika tilawah, itu akan lebih baik lagi ya. Dan alangkah lebih baiknya lagi kalau kita ketika membaca ayat kalam-kalam Allah tersebut, kita memahami bacaannya ya. Alhamdulillah nih sudah 58 orang yang gabung. Kita mulai saja ya, Saleh dan Saleha. Oke, Bu Reni buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah, senang sekali ya melihat wajah-wajah kalian yang nampak segar, bersemangat. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita waktu juga ya, masih bisa tetap berkumpul bersama keluarga, kemudian juga sambil menambah ilmu pengetahuan ya. Nah, Saleh dan Salehah, ilmu pengetahuan yang Allah turunkan ini banyak sekali ya. Salah satunya tadi matematika, kemudian belajar tahsin juga. Nah, sekarang kita pun akan mencoba menambah ilmu pengetahuan dan wawasan kita. Nah, Imagnum yang keren. Salah satu firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59, bahwasanya Allah berfirman, intinya bunyi dari ayat tersebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, makna dari ayat tersebut bahwasanya Allah memerintahkan kita selaku hambanya untuk mentaati perintah Allah, mentaati perintah Rasulullah, dan mentaati perintah ulil amri. Nah, di kalimat terakhir inilah kita akan mencoba melaksanakan perintah Allah dengan menambah ilmu pengetahuan dulu, agar ketika kita melaksanakan perintah Allah, kita tepat pelaksanaannya. Nah, ulil amri di sini ulil amri di sini maknanya adalah pemimpin ya. Pemimpin ini bisa pemimpin dalam kelompok, bisa pemimpin dalam sebuah instansi atau sebuah organisasi, termasuk pemimpin dalam sebuah negara ya, di suatu negara. Nah, sebagaimana yang kita ketahui ya, bahwasanya negara Indonesia ini kita mempunyai pemimpin ya. Pemimpin tersebut dibantu oleh beberapa aparat ya. Nah, dan sudah ditetapkan juga landasan hukum bagaimana nih masyarakat Indonesia ini menjalani kehidupan bermasyarakat, bersosialisasinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satu landasan hukum di negara Indonesia yaitu Pancasila. Nah, Pancasila ini merupakan ideologi negara ya. Fungsi dari Pancasila ini pada dasarnya yaitu
landasan dasar hukum yang mengatur masyarakat Indonesia ini bagaimana berperilaku, bagaimana bersosialisasi, bagaimana bermasyarakat di negara Indonesia. Nah, mungkin Anda semua sudah tahu ya, sudah mengetahui, bahkan mungkin sudah itu sudah di luar kepala, Bu, seperti itu ya. Pancasila ini yang namanya panca apa? Coba yang bisa jawab boleh angkat tekan tombol angkat tangannya. Apa itu panca? Siapa nih yang tekan ada Diandra ya? Oke, Diandra, apa itu Pancasila? Atau panca dulu deh? Atau boleh dijelaskan Pancasila apa? Rima. Bagaimana Diandra? Rima. Pancasila rima. Oh Pak, panca itu 5. Kalau sila betul. Oke, nah sekarang Bu Dani mau tanya, kalau panca itu kan 5 ya. Kalau sila apa? Boleh angkat tangan ya. Angkat tangan tadi ada Aisyah. Aisyah boleh coba jawab Aisyah? Oh Atifa. Atifa. Tadi kata Diandra panca itu 5. Nah, kalau sila itu apa ya kira-kira? Sila atau sila yang diambil dari bahasa Sanskerta artinya adalah prinsip atau asas. Masya Allah, luar biasa nih, keren-keren ya. Diandra tadi betul, panca itu 5. Terus kata Atifa, sila itu adalah asas ya, atau landasan hukum. Betul, jadi Pancasila ini adalah 5 asas atau 5 dasar landasan hukum yang ada di negara Indonesia. Nah, coba Bu Dani mau tanya lagi. Kan tadi ada 5 tuh. Yang pertama apa coba? Dasar hukum negara Indonesia yang pertama. Boleh angkat tekan tombol angkat tangannya? Oke. Onit yang pertama dulu. Onit apa Onit? Yang pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Masya Allah, ketuhanan yang Maha Esa. Bahkan jauh sebelum Pancasila yang pertama ini ditetapkan di Indonesia, Allah sudah turunkan ayat Allah mengenai ketuhanan yang Maha Esa. Esa itu kan artinya tunggal ya. Nah, dalam surat Al-Ikhlas, dalam Quran surat Al-Ikhlas Allah jelaskan bahwasannya hanya Allah lah satu-satunya Tuhan, tiada Tuhan selain Allah ya. Qul huwallahu ahad, seperti itu. Oke, sekarang tadi yang pertama, yang kedua, Hanin tadi sedang angkat tangan. Coba Hanin, sila yang kedua apa Hanin? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Masya Allah, kemanusiaan yang adil dan beradab, betul ya. Bu Dani lupa tanya, coba Hanin. Hanin, kalau sila kedua itu lambangnya apa ya Hanin? Lambang dari sila yang kedua. Rantai. Rantai, betul ya. Oke. Selanjutnya sila Bu Dani ini belum bisa memastikan siapa yang angkat tangan terlebih dahulu. Boleh di off-kan dulu angkat tangannya. Oke, di off-kan dulu ya semua ya. Oke, sekarang sila yang ketiga. Nah, yang pertama Al. Al boleh Al? Sila yang Persatuan Indonesia. Oke. Selanjutnya boleh di off-kan lagi. Sila yang boleh di off-kan lagi Soleh. Anet. Oke, Zayan boleh di off-kan dulu. Oke. Diandra boleh di off-kan dulu. Simbol angkat tangannya. Oke. Tadi sudah ada sila yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Sekarang sila yang keempat. Oke, yang pertama tuh ada ini Faras. Sila yang keempat apa Faras? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Masya Allah, keren. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, terakhir sila yang kelima, yang terakhir ya, karena tadi kan 5 dasar ya. Oke, Asya ya. Yang oke, Asya.
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, yang terakhir itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Imagnum Soleh Soleha, Imagnum yang keren, ini sebenarnya kita pengulangan ya, review kembali, mengingatkan kembali agar 5 dasar dari landasan hukum Indonesia ini betul-betul kita pahami sehingga kita bisa menerapkannya atau melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hari ini ya kalian akan menambah wawasan, menambah pengetahuan yang sudah kalian dapatkan, akan kalian tambah lagi, yaitu mengenai sila yang lambangnya itu kepala banteng. Coba sila keberapa tuh? 4. Betul ya. Oke, betul. Oke, jadi hari ini kalian akan menambah wawasan, menambah pengetahuan mengenai bunyi dari sila keempat, kemudian apa sih lambang dari sila yang keempat, kemudian bagaimana Bu contoh penerapan atau contoh perilaku kita yang menggambarkan kalau kita itu melaksanakan Pancasila dari sila yang keempat ini. Nah, Bapak dan Ibu guru semua di sini, sebelum Bapak dan Ibu guru akan memberikan materi mengenai apa itu bunyinya, apa itu lambangnya, terutama mengenai bagaimana perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang melambangkan kita melaksanakan dari sila yang keempat ini. Coba ya kalian cari sendiri ya, kalian boleh googling, boleh searching ya, tapi tentu boleh tanya ayah dan bunda dulu atau orang dewasa yang ada di rumah. Boleh nggak nih link ini kalian klik gitu ya. Yang harus kalian cari adalah pertama bunyinya, kemudian lambangnya, dan apa contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari dari Pancasila sila yang keempat ya. Kemudian setelah itu kalian pahami ya, kalian baca, kemudian kalian pahami, kalian coba juga pikirkan apa ya contoh dari perilaku yang menggambarkan kalau kita menerapkan atau melaksanakan Pancasila dari sila yang keempat ini itu ya. Nanti akan Bu Reni coba share satu link ya sebagai satu referensi saja untuk kalian baca, tapi kalian pun boleh kalau di rumahnya ada buku, kemudian Bu aku tuh maunya searching aja, boleh, tapi tentu dengan pengawasan orang yang lebih besar dari kalian. Boleh nggak link ini diklik atau tidak ya, tanyakan dulu sama ayah bundanya atau sama kakaknya ya, atau sama siapapun yang ada di rumah yang usianya lebih dari kalian ya, yang lebih mengetahui gitu mana yang bisa kalian baca dan mana yang belum saatnya untuk kalian baca, seperti itu ya. Nah, setelah kalian membaca ya, kalian memahami, tentu dong kalian bisa menentukan mana yang termasuk perilaku yang merupakan penerapan dari Pancasila sila keempat ini dan mana yang bukan. Nah, setelah itu nanti di di classroom masing-masing kelas ya, di magnesium, di iridium, di platinum, Bu Dani sudah jadwalkan pukul 11 nanti kalian bisa jawab beberapa pertanyaan dan cari jawaban yang paling tepat ya di classroom, tapi nanti pukul 11 tepat. Nah, sekarang tugas kalian berarti nanti pukul 11 lebih 15 menit ya. Nah, sekarang waktu kalian selama 15 menit untuk membaca, untuk mencari tahu juga, untuk memahami mengenai Pancasila sila yang keempat ini. Itu Saleh-Saleha tugas kalian untuk pembelajaran di siang hari ini. Sebelum Bu Reni tutup, ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada? Oke, alhamdulillah kalau tidak ada. Bagaimana kata? Di kelas masing-masing kan nanti? Betul di kelas masing-masing. Tapi nanti pukul 11 lebih 15 menit ya. Jadi sekarang kalian boleh baca dulu, boleh pahami dulu apa sih yang dimaksud dengan sila-sila keempat.
Kemudian bagaimana ya? Pengumpulannya kapan, Ibu? Nah, pengumpulannya kalau kalian sudah mengisi, insya Allah itu sudah masuk ke Bapak dan Ibu Guru. Seperti itu. Google Form. Betul, di Google Form, di classroom masing-masing. Ya. Pakai Tenggat ya? Ibu, Apa? ada linknya. Bagaimana Nasya? Ada linknya. Ada, nanti Bu Reni berikan linknya ya. Oke. Ibu, Ya. kalau kita ada selain tentang sila keempat, boleh tidak ditambahkan? Masya Allah, boleh dong, pasti, boleh ya. Oke, Ibu, harus selesainya jam berapa? bagaimana? Harus selesainya jam berapa? Untuk Google Form, kebetulan Bu Reni tidak membatasi waktu karena Bu Reni mau kalian betul-betul dulu membacanya, betul-betul dulu memahaminya, tapi intinya hari ini harus sudah mengisi semuanya, ya. Jadi tidak ada batasan waktu, tapi kalian harus baca dulu, cari-cari dulu pengetahuan dan wawasannya. Tapi hari ini Google Form-nya harus sudah terisi itu. Oke, Saleh dan Saleh semuanya sudah pukul 11 tepat. Kalian punya waktu kurang lebih 15 menit ya. Kalau yang ingin segera mengisi Google Form, tapi kalian tentu baca dulu selama 15 menit selanjutnya ya. Terima kasih Saleh dan Salehah semuanya. Kalian boleh live dari meeting ini, kemudian silahkan baca. Setelah itu boleh isi Google Form yang di kelas room masing-masing pukul 11.15 menit. Ada tadi informasi Bu Asih? Oke, terima kasih semuanya. Imagnum yang keren. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.